Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan menyusun tabel spesifikasi. Namun sebelum masuk ke tabel spesifikasi, saya akan prolog dulu, akan saya beri pendahuluan dulu apa yang disebut dengan beberapa konsep untuk membuat kisi-kisi. Jadi kadangkala kisi-kisi ini dibentuk tanpa konsep terlebih dahulu. Nah, sehingga kadangkala isinya itu overlap. Nah, kesempatan ini saya akan jelaskan kepada Anda tentang hal yang mendasari menyusun tabel spesifikasi itu, yakni menyusun kisi-kisi. Nah, semua bahasan kita akan kita arahkan pada pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam. Oke, kita mulai dulu ya. Kita awali dengan domain atau ranah yang akan diukur. Sebagaimana dalam tabel taksonomi Bloom ya, kita mengenal ada ranah atau domain yang akan kita bahas ini merupakan bagian yang harus dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kalau dulu kita menyebutnya sebagai proses pembelajaran, tetapi perkembangan pengetahuan berubah, yang semula proses pembelajaran menjadi kegiatan pembelajaran. Logikanya adalah kalau proses itu bentuknya sama gitu ya. Proses itu bentuknya sama. Misalnya memproses dari kapas menjadi benang. Prosesnya itu sama gitu. Memproses dari benang menjadi kain. Prosesnya juga sama. Nah, setiap proses itu sama. Namun, kalau kegiatan pembelajaran ini lebih humanis ya. Lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatannya dalam pembelajaran ini bisa bervariasi menyesuaikan kondisi peserta didik. Nah, karena itu agar lebih humanis, saya menyebut, dari sebelumnya saya sering menyebut proses pembelajaran, ini kita ganti dengan istilah kegiatan pembelajaran. Oke ya, jadi ranah atau domain itu merupakan bagian yang harus dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Lalu ranah ini atau domain ini atau bagian ini itu diambil dari taksonomi Bloom. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu sudah kita diskusikan beberapa taksonomi ya. Taksonomi Bloom, kemudian nanti beberapa taksonomi yang menyempurnakan teori Bloom ya. Dari Cradford, dari Detmer itu ya. Nah, 3 ranah yakni domain atau ranah kognitif, domain afektif atau ranah kognitif, dan domain psikomotor atau ranah psikomotor. Ini yang nanti akan kita jadikan bahasan yang baku dalam kita membuat kisi-kisi suatu butir evaluasi. Nah, selanjutnya, ketika domain dikembangkan secara proporsional, artinya kita jangan terpaku pada kognitif saja, atau jangan terpaku pada afektif saja, atau jangan terpaku ke psikomotor saja, tetapi harus proporsional. Proporsional itu tidak harus sama, misalnya 3 tidak harus 30%, 30%, 30%. Tetapi namanya proporsional itu
menyangkut pada aspek pemenuhan. Kalau misalnya kita sedang mengajar kepada peserta didik itu tentang praktek sholat, nah praktek di situ, maka tentunya praktek sholat ini lebih dominan psikomotornya. Tetapi tidak terus kemudian aspek afektif dan aspek kognitifnya tidak ada. Bukan berarti domain afektif dan domain kognitifnya tidak ada. Tetap ada, tetapi porsinya lebih sedikit dibanding dengan domain psikomotor. Tapi kalau Anda mengajarkan tahfidzul Quran gitu, maka posisi domain psikomotornya relatif lebih sedikit. Yang dominan adalah aspek kognitifnya. Tetapi bukan berarti tidak ada aspek afektif. Tidak berarti tidak ada domain atau ranah afektif. Jadi ketiga domain ini tetap hadir, namun dalam komposisi yang bervariasi, tergantung materi pembelajaran yang kita selenggarakan. Ya, selanjutnya kita lihat, ini adalah taksonomi belum pada aspek kognitif. Ya, kognitif ini kalau di dalam kurikulum disebut dengan C ya. Apa namanya? Kognitif dalam bahasa Inggris pakai C. Nah, terus ini kemudian disimbolkan dengan C. Makanya kita sering menyebut ada C1, ada C2, ada C3, C4, C5, dan C6. 1, 2, sampai 6 itu mengacu pada ini. Knowledge, ya, pengetahuan, karena aspek ini lebih dominan mengingat dan menghafal, maka knowledge ini menjadi C1. Sehingga pertanyaan yang berorientasi pada mengingat dan menghafal, misalnya tanya tahun kelahiran Rasulullah, ya. Kemudian ditanya paman Rasulullah, itu kan aspeknya mengingat dan menghafal. Maka jenis pertanyaan yang jawabannya itu mengarah pada mengingat dan menghafal, itu disebut dengan C1. C2 itu menyangkut comprehension atau pemahaman. Nih, misalnya menerjemahkan, menginterpretasikan, menyimpulkan, itu masuk pemahaman. Ya, aspek ini aspek yang relatif lebih tinggi daripada knowledge. Comprehension itu relatif lebih tinggi daripada knowledge. Jadi kalau misalnya ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath misalnya begitu, lalu anak-anak diminta menerjemahkan, ya itu Anda masuk dalam C2 gitu. Masuk dalam C2 karena itu menerjemahkan. Menginterpretasikan, ya, itu misalnya Anda bertanya dengan apa yang dimaksud dengan kalimat fath dalam idza jaa nasrullahi wal fath, itu menginterpretasikan. Menyimpulkan terkait dengan surah Al-Fil tadi ya, menyimpulkan. Lalu kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya gitu, kalau kita mendapatkan nikmat Allah harus bersyukur. Kalau kita sedang diuji oleh Allah harus bersabar. Nah, itu semua dalam ranah kognitif pada tujuan comprehension atau pemahaman. Lalu aplikasi ya, atau penerapan atau application itu bahasa aslinya dari sana ya. Penerapan itu menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Jadi di sini misalnya ada yang paling gampang contohnya itu misalnya tentang mawaris ya. Mawaris. Kalau ada seseorang meninggal,
Lalu bagaimana membagi warisannya itu, kan ada hitung-hitungannya itu. Misalnya kalau suami meninggalkan istri, maka hak istrinya itu berapa? 1/6. 1/6 dari mana? Dari sekian, dihitung berapa. Itu kan sudah ada hitungan-hitungannya itu. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu perbandingannya seperti apa. Nah, sudah ada ketentuannya ya. Ada 1/2. Nah, itu dihitung. Nah, proses perhitungan berdasarkan konsep, berdasarkan prosedur, berdasarkan prinsip, itu namanya penerapan. Sebenarnya tidak hanya menghitung saja, tetapi untuk lebih mudahnya memahami, itu ya, kita contohkan mawaris tadi ya, menghitung warisan tadi. Nah, termasuk juga misalnya gerakan-gerakan sholat ya. Misalnya coba sebutkan secara verbal, secara tertulis sholat yang sah. Nah, kan diawali itu dari bersuci dulu ya, kemudian menggunakan pakaian yang menutup aurat, menghadap ke kiblat, mengangkat takbir dan seterusnya. Itu kan prosedurnya terus sama ya, prosedurnya tertentu itu. Nah, kalau si anak bisa melakukan berarti aplikasinya betul. Kalau ada anak ditanya dia bisa menjelaskan berarti dia memiliki pemahaman yang baik, lalu ketika dia bisa mempraktekkan, Anda lihat, Anda nilai, ternyata anak ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prinsip yang diajarkan, maka penerapan anak itu menjadi baik. Nah, nanti kita bahas secara tersendiri kalau merumuskan soal-soal seperti itu ya, pada bahasan tersendiri. Kemudian yang kedua tentang tentang analisis. Sorry, bukan yang kedua ini ya, yang keempat maksud saya. Analisis ya. Analisis ini pada dasarnya kita membekali anak secara kognitif bagaimana memecahkan konsep menjadi bagian-bagian ya. Memecahkan konsep menjadi bagian-bagian. Misalnya gini, Anda menjelaskan tentang ibadah, gitu ta? Ibadah. Lalu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu dibagi lagi itu. Ya. Apa saja ibadah mahdhah itu? Ya. Rukun iman, ya, rukun Islam, itu ibadah mahdhah. Dari haji, dari puasa, dari sholat, dari zakat, dari membaca syahadat, itu kan sudah tertentu lagi, dianalisiskan. Dari yang semula ibadah ini kemudian disebut dengan ibadah mahdhah, muncullah ada haji, ada membaca syahadah, ada sholat, ya, ada puasa, zakat. Nah, ini semua arkanul Islam ini kan sudah bagian-bagian lebih kecil dibanding dari mahdhah. Mahdhah bagian yang lebih kecil daripada ibadah. Nah, lalu ibadah yang ghair mahdhah apa saja gitu. Nah, kita bisa menyebut dan banyak ini yang ghair mahdhah ini ya. Sampai misalnya membersihkan atau menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Menjaga kebersihan di setiap tempat. Ya. Menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga etika masuk masjid dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, itu namanya analisis. Karena kita mengenalkan konsep besar, kemudian konsep besar itu Anda bagi, Anda pecah gitu ya, bahasa gampangnya ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi bagian itu merupakan satu kesatuan dari konsep tersebut. Nah, kemudian selain memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, juga mencari hubungan antar bagian itu. Apa ya hubungannya antara zakat dengan
sholat. Kenapa banyak ayat di dalam Quran itu dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Ini selalu aja berkelindan ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, laksanakan sholat dan bayarlah zakat. Tentunya ini ada hubungan antara sholat dan membayar zakat. Nah, hubungan ini yang kemudian coba ditanamkan pada diri peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya sintesis ya. Sintesis ya, bagian yang kelima, sintesis. Nah, sintesis itu pada dasarnya menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Ya, jadi konsepnya kebalikan dari analisis. Kalau sintesis itu menggabungkan, ya. Menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran PAI, kita bisa memberi contoh, ya kita bisa contohkan itu gerakan sholat misalnya. Kalau kita menyebut iktidal, gimana iktidal? Nah, iktidal kan dibagi per bagian-bagian ya. Iktidal itu posisi seseorang sedang ruku, kemudian dia berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangannya, takbir, Allahu Akbar, lalu membaca doa Rabbana walakal hamdu gitu. Nah, itu bentuknya iktidal ya. Tapi disintesiskan menjadi dari ruku ya, berdiri tegak, mengangkat tangan di antara sejajar dengan telinga ya, ujung jarinya sejajar dengan telinga. Setelah itu mengucapkan doa dengan membaca ya Samiyallahu liman hamidah, terus berdoa Rabbana walakal hamdu. Nah, tentang bacaan bervariasi, bukan ranah saya untuk membahas, tetapi yang masyhur ya, yang saya tahu lah ya, yang saya tahu membaca doa seperti itu. Adapun nanti bacaan doanya bervariasi, itu tergantung dari eh, kurikulum yang harus Anda ajarkan kepada peserta didik. Nah, sekali lagi itu bukan ranah saya untuk membahas perbedaan bacaan itu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah sintesis, evaluasi. Evaluasi ini adalah membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar. Nah, ini tentunya contoh ini akan banyak ketika Anda mengajarkan tentang eh, peradaban Islam ya. Ada Bani Umayyah, ya, ada Bani Abbasiyah ya. Ya, banyak itu ya di dalam peradaban Islam ya. Nah, lalu Anda bisa membandingkan ide-ide atau nilai-nilai apa yang ditanamkan ya. Mengapa misalnya begini, mengapa ada ulama yang berpendapat bahwa pintu ijtihad ditutup misalnya. Nah, ini evaluasi, artinya kita membandingkan berbagai macam kejadian sehingga ulama berpendapat bahwa ijtihad telah ditutup. Ini Anda harus luas wawasannya dalam hal ini. Kalau tidak, nanti bisa salah Anda menjelaskan. Nah, yang saya tahu kenapa sampai ada satu pernyataan ulama, pintu ijtihad sudah ditutup. Ini bukan membatasi orang untuk berijtihad sesungguhnya. Jadi ceritanya begini. Dalam salah satu kepemimpinan, saya tidak sebut pada masa apa, biar Anda termotivasi untuk membaca ya. Dalam salah satu kepemimpinan itu ada penguasa walaupun dia seorang muslim tetapi berlaku zalim. Oke. Nah, karena dia berperilaku zalim ya, ketika itu di zaman masa pemerintahan Islam itu kan antara ulama dengan umara jadi satu ya. Keinginan ulama adalah keinginan umara adalah keinginan ulama, gitu kan? Nah, kemudian dalam perjalanan kemudian
umara ini ada yang keinginan berkuasanya lebih tinggi daripada keinginan untuk memakmurkan rakyat. Nah, di sini kemudian umara ini mencari justifikasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada stempel dari ulama. Maka kemudian istilah terpecah, ada ulama yang lurus, ada ulama yang tidak lurus. Nah, ulama-ulama yang lurus ini kemudian dalam tanda petik ya, tidak diberi kewenangan untuk berfatwa. Yang diberi kewenangan adalah ulama-ulama yang tidak lurus, yang notaben ulama yang tidak lurus ini sudah satu ide, satu keinginan dengan para umara. Nah, sehingga ulama-ulama yang lurus ini kemudian dia tidak lagi menjadi satu dengan umara. Dia berada di komunitas tersendiri dengan membawa ide-idenya. Gitu ta? Namun kemudian belakangan kok ini ulama-ulama yang tidak lurus ini kemudian melakukan istihad-istihad untuk menjustifikasi, untuk membenarkan perilakunya umara. Nah, oleh karena itu agar masyarakat secara umum ini bisa bisa apa tetap berada dalam kondisi yang kondusif gitu, yang tidak melakukan banyak kemungkaran-kemungkaran, maka kemudian ulama-ulama yang lurus tadi menyebut pintu ijtihad sudah ditutup gitu. Yang dimaksud pintu ijtihad sudah ditutup ini membatasi agar ulama-ulama yang tidak lurus tadi ya, fatwanya tidak serta-merta diikuti oleh masyarakat secara luas. Nah, agak tinggi kan ini, karena ini evaluasi gitu. Maka evaluasi ini salah satu syaratnya adalah Anda harus banyak membaca. Agar Anda bisa membanding-bandingkan antar ide, konsep, kejadian, peristiwa, ya, implikasi dari kejadian itu, ya, penerapan dari ide-ide luas itu bisa Anda jelaskan. Tetapi kalau Anda ini mohon maaf, saya memudahkan saya menyampaikan ke Anda. Taruhlah kita bacanya sedikit gitu, ya janganlah kemudian kita mengevaluasi gitu. Ya, janganlah kemudian mengajak anak untuk mengevaluasi suatu kegiatan, satu peradaban yang bacaannya masih sedikit. Nah, karena itu evaluasi ini oleh Bloom diletakkan pada tingkat yang ke-6 gitu. Nah, saya akan kaitkan dengan diskusi kita kemarin ya, bahwa yang namanya knowledge, comprehension, dan application ini yang disebut dengan LOTS, Law, Order, Thinking Skill, ya. Keterampilan berpikir yang ya masih rendah gitu. Yang ke knowledge, comprehension, dan application. Tapi untuk analisis, sintesis, evaluation ini yang dikenal dengan high order thinking skill, yang HOTS ya. High order thinking skill. Ya karena memerlukan proses berpikir yang tinggi ya, yang sebenarnya bukan tinggi. High itu tidak dimaknai tinggi ya. High itu dimaknai kompleks sebenarnya ya. Karena memerlukan proses berpikir yang kompleks ya, makanya kita sebut dengan high order thinking skill, keterampilan berpikir yang lebih kompleks. Gitu. Ini untuk kognitif. Nah, berikut ini untuk afektif ya. Untuk afektif ya, receiving, menerima ya, responding, merespon atau memberikan respon, valuing ya, memberikan penghargaan terhadap satu nilai ya, organizing ya, pengorganisasian. Lalu karakterisasi itu sebenarnya mengkarakter ya, menginternalisasi ya. Nah, ini disebut dengan dimaknai dengan pengalaman. Ya Bapak, tidak harus letterlek kita dalam memahami konsep ini. Nah, di sini belum sudah bertukar pikiran ya, bertukar pendapat dengan Crowdwell dan Masya ya. Ingin menerima, ingin menghadiri, sadarkan suatu situasi, objek, fenomena ya.
sadar akan suatu situasi atau objek atau fenomena, aktif, hadir, berpartisipasi ya, dan seterusnya ini ya. Anda akan lebih jelas lagi ya nanti, secara teoritis ada di buku saya itu ya. Tetapi beberapa akan saya berikan contoh terkait dengan, eee, bagaimana menggunakannya di dalam evaluasi. Misalnya ini pemberian respon ya, responding, pemberian respon. Nah, aktif, hadir, berpartisipasi. Nah, taruhlah Anda mengajar di kelas ya, Anda mengajar di kelas, lalu Anda menyampaikan kepada peserta didik itu tentang akhlak atau etika berada di dalam masjid gitu ya. Anda jelaskan ya, masuk masjid itu harus bersuci dulu ya, badannya bersih, pakaiannya bersih ya. Masuk masjid sebelum kalau mendengar azan maka sebaiknya jangan terus duduk, tapi mendengar azan dalam posisi berdiri gitu ya. Kalau tidak ada azan maka sebelum duduk harus sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah sunat tahiyatul masjid, duduk sambil berzikir menunggu imam datang untuk, mengimami sholat. Nah, ini adalah pemberian respon. Jadi anak-anak kemudian mengatakan, "Oh, kalau begitu kemarin waktu saya ke masjid, ada teman sebelah saya, dia datang langsung duduk, tidak sholat lebih dulu." Nah, atau malah bukan temannya, tapi dia sendiri, "Oh, waktu itu saya karena belum tahu, begitu masuk masjid, lalu saya langsung duduk." Nah ini, dia memberikan respon, berarti ketika Anda menjelaskan, anak menjadi memberi respon, "Oh, waktu itu saya berarti keliru, besok akan saya benarkan, saya tidak akan mengulangi kekeliruan itu." Berpartisipasi, bagaimana konteks berpartisipasi? Ketika Anda menyampaikan pendapat, menjelaskan tentang materi ini, ada anak yang kemudian setelah Anda beri waktu tentunya ya, tunjuk jari bertanya, tunjuk jari memberikan pendapatnya, tunjuk jari mungkin dia mengkritisi apa yang Anda sampaikan belum betul, atau bukan bukan belum betul, mengkritisi apa yang Anda sampaikan punya persepsi yang berbeda antara Anda dengan peserta didik. Ini artinya dia memberi respon, gitu. Nah, sekali lagi nanti kalau evaluasinya bagaimana, kita terapkan pada saat kita membahas tentang membuat butir soal ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya, maaf tidak saya bahas satu-satu ya, karena, kesempatan kita terlalu ya nanti akan kita bahas, dalam praktek selanjutnya ya, biar waktu kita cukup. Kemudian yang ketiga itu taksonomi tujuan psikomotor. Ini, belum bekerja sama dengan Haro untuk berdiskusi. Jadi belum itu tidak merumuskan sendiri, dia adalah diskusi dengan tim ya. Kadang dengan Mase, kadang dengan Haro, kadang dengan Detmer ya, kadang dengan Cradwell gitu ya. Nah, dia berdiskusi lalu dirumuskan. Tapi memang yang terkenal belum karena dia yang merumuskan awal. Nah, ini psikomotor ya. Tingkatan pertama itu namanya imitasi, ya, menirukan gitu. Menirukan gerak yang telah diamati. Kenapa gerak? Karena psikomotor gitu kan. Nah, kalau sikap bukan lagi, menirukan gerak, tapi karena ini psikomotor maka menirukan gerak yang telah diamati. Apa misalnya? Kalau kaitannya dengan, apa, PAI ya. Misalnya orang duduk dengan sopan di masjid ya, atau duduk dengan sopan di kelas misalnya. Maka kalau dia bisa menirukan, oh cara duduk yang rapi di kelas itu seperti Pak Agus misalnya, atau seperti Bu Susi misalnya. Dia menirukan cara duduknya Bu Susi, menirukan cara duduknya Pak Agus. Karena apa? Karena Pak Agus dan Bu Susi kalau duduk sopan. Nah, menirukan gerak itulah yang namanya imitasi. Lalu berikutnya manipulation atau, memanipulasi itu. Menggunakan konsep untuk melakukan gerak.
Ya, misalnya gini, kalau kita hanya mengatakan kalau kamu itu ruko, ya maka rukolah di mana punggung sejajar dengan kepala. Nah, di mana punggung sejajar dengan kepala. Seolah-olah seandainya nanti di atas punggung itu ditaruh gelas yang berisi air, maka gelas yang berisi air itu tidak tumpah. Ya, kepala sejajar dengan punggung. Itu kan konsep, ya tak? Ruko itu kan mensejajarkan kepala dengan punggung, ya, sampai rata. Ratanya itu apabila ditaruh gelas dan di gelas itu ada air, tidak tumpah. Nah, ini kan konsep. Lalu dari konsep itu peserta didik diminta memanipulasi. Itu konsep kayak gitu. Gimana manipulasinya? Dia melakukan gerakan. Nah, gerakan itulah disebut dengan gerakan manipulation atau manipulasi. Oke. Lalu precision, ketepatan. Ya. Nah, ketepatan. Nah, kadang-kala dalam memanipulasi itu dia sudah menggunakan konsep, tetapi konsep yang digunakan ini presisinya, ketepatannya kurang. Ya, misalnya punggung sudah rata, tetapi kepalanya masih dongak misalnya, sehingga antara kepala ya dengan punggungnya tidak rata. Nah, itu manipulasi, tetapi manipulasinya itu belum presisi. Maka kemudian kita evaluasi, oh kalau gitu kepalamu kurang kurang apa rata dengan punggung. Sampai rata. Nah, ketepatan presisi itu ya yang ditekankan adalah ketelitian, melakukan gerak dengan teliti dan benar. Ya. Ini untuk gerakan-gerakan sholat ya. Belum lagi nanti misalnya Anda terutama yang mas-mas atau yang bapak-bapak lah, menyembelih sapi misalnya. Coba kalau itu Anda tidak presisi gitu ya. Pisau yang Anda gunakan bukan pisau yang tajam. Kan konsepnya gitu. Konsepnya pisau harus tajam. Kemudian yang dipotong itu ada tiga nadi kan, ya darah, ya apa nafas, lalu pencernakan kan itu dipotong. Nah, kalau enggak baru dua yang terpotong masih satu ya itu enggak presisi. Nah, kalau enggak presisi kan kasihan apa namanya yang disembelih. Ya, menyembelih sapi kan harus sebaik mungkin supaya yang disembelih atau si sapi itu tidak merasa terlalu sakit gitu. Dan itu kan sunnah Rasulullah SAW. Nah, makanya presisi. Ya. Atau kalau misalnya saya ambil contoh bidang yang lain ya misalnya. Misalnya bidang arsitek misalnya. Nah, kalau presisinya kurang itu jadi bangunannya jelek. Jadi tidak aman bangunan itu. Jadi sisi artistiknya jadi tidak indah gitu. Kekokohan bangunan ya tidak terjamin karena presisinya salah gitu. Nah, gitu ya. Ini contoh di bidang yang lain. Tapi kalau dalam bidang PAI itu tadi ya, menyembelih binatang kurban ya atau melakukan gerakan sholat itu harus presisi, harus tepat ya. Menentukan arah kiblat gitu itu harus presisi. Articulation atau perangkaian ya, artikulasi itu adalah merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan ya. Kalau tadi Anda menyebut ruko, Anda juga menjelaskan sujud, Anda juga menjelaskan iktidal, Anda juga menjelaskan duduk ihtiraf ya. Nah, gerakan-gerakan tadi itu kemudian dirangkai menjadi satu gerakan yang disebut dengan gerakan sholat. Ya. Tidak boleh dari iktidal, posisi iktidal ya, tanpa proses yang lainnya langsung sujud, nggak boleh. Dari sujud ya, ini rakaat kedua misalnya, dari sujud yang kedua dia nggak boleh langsung berdiri iktidal, harus ada mekanismenya kan, harus ada rangkaiannya. Nah, rangkaian-rangkaian inilah yang harus dikuasai sehingga dia bisa mengartikulasikan sholat, gerakan sholat. Ini baru sholat wajib yang umum lah. Belum nanti kalau misalnya ada artikulasi untuk sholat gerhana misalnya. Beda lagi kan? Nah,
Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah naturalisasi atau naturalization ya. Nah, melakukan gerak secara wajar dan efisien. Ya, apa misalnya mau sujud ya tidak bluk, tidak gitu ya, tidak menimbulkan suara ya. Sujud dengan semut ya, dengan halus, tidak menimbulkan suara. Kalau mau bergerak juga tidak kemudian berpegangan dengan teman di sebelahnya, itu enggak efisien ya. Jadi dia bisa melakukan dengan gerak itu dengan efisien gitu. Ini saya fokus dalam gerakan sholat ya. Nah, walaupun dalam gerakan yang lain misalnya apa itu sa'i, ada tawaf ya, dalam ibadah haji itu juga melakukan seperti itu ya. Membutuhkan gerak psikomotor juga ya. Tetapi gerakan sholat tadi itu efisien, tidak mengganggu kanan kirinya gitu. Bahkan kalau memang nggak bisa efisien, misalnya kalau sujud langsung nggak bisa menahan badannya langsung bruk gitu, maka dibolehkan kan untuk tidak sujud gitu. Tidak bisa duduk ihtiros gitu, maka dia bolehlah pakai kursi kan itu. Tapi karena tidak bisa itu karena orang yang sudah uzur, ada halangan. Tapi kalau tidak bisanya itu karena belum belajar, maka dia wajib untuk belajar. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya, ini kaitannya dengan butir soal yang nanti akan kita buat. T1 itu adalah soal yang menuntut jawaban yang berdasarkan hafalan, tadi sudah kita singgung ya. Sedangkan C2 adalah soal yang menuntut pembuatan pernyataan masalah dengan kata-kata penjawab sendiri. Pemberian contoh, prinsip atau contoh konsep. C2 ya. Nah, oke, agar Anda nyambung, C2 itu yang ini Mas, Mbak ya. C2 itu yang comprehension inilah. Ya. Ya, coba Anda biar lebih bisa menguasai ini dihafal harusnya ya. Semuanya itu dia bukan dihafal lah, nanti dikirakan knowledge ya, difahami gitu ya. Urutannya dari pengetahuan, pemahaman, lalu yang diketahui dan yang dipahamkan itu diterapkan, dianalisis, sintesis, dan dievaluasi. Gitu ya. Nah, dari situ saya membahas yang C dulu nih ya. Lalu C3 soal yang menuntut penerapan. Gitu. Kalau yang C2 ini kan pemahaman, soal yang menuntut pemahaman ya. Nah, karena memahami itu ya, dia menjawab dengan kata-katanya sendiri ya, dengan pernyataannya sendiri, tetapi sesuai dengan prinsip atau konsep yang sudah diajarkan. Nah, kalau C3 ya, ini adalah menuntut diterapkan aplikasi. Yang 4, C4, soal yang menuntut uraian informatif ya. Penemuan asumsi, pembedaan antar fakta dan pendapat, dan penemuan sebab akibat ya. Tadi sudah dianalisis kan? Dianalisis. Maka untuk menganalisis itu perlu uraian informatif. Tidak terus hanya ibadah, terus mahdoh, mahdoh, tidak begitu. Tetapi perlu uraian informatif. Ya, ibadah adalah bentuk penghambaan dari seorang manusia kepada Tuhannya yang terdiri atas ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ini kan uraian. Tapi uraiannya ini informatif, memberikan informasi pada orang lain tentang ibadah itu. Tuh, ya. Nah, ditemukan asumsi-asumsinya, misalnya apa? Ibadah mahdoh itu tadi disebut misalnya sholat itu. Asumsinya apa sholat itu? Apakah harus wudhu? Ya, harus wudhu. Tapi dalam kondisi tertentu boleh tidak wudhu ketika 1, 2, 3. Nah, ini kan ditemukan asumsi-asumsi akhirnya. Nah, jadi nanti dari asumsi-asumsi itu kalau memang ada air ya harus wudhu. Tapi nggak ada air gimana ini? Ada pendapat, berbagai pendapat. Ada air, tapi airnya hanya cukup untuk minum. Boleh enggak tayamum? Karena tayamum kan kalau nggak ada air, ternyata ada air. Nah, nggak ada air itu di sekitar kita atau di daerah kita. Maksudnya, kalau di sekitar kita memang tidak ada air, tapi mungkin di daerah lain ada air.
Bolehkah kita tayamum? Nah, kayak gitu kemudian memunculkan pendapat yang dalam hasanah keilmuan Islam disebut dengan fikih, gitu kan? Pendapat dari ahli fikih tentunya, bukan pendapat dari orang awam. Nah, lalu yang C5, soal yang menuntut pembuatan cerita karangan hipotesis dengan memadukan berbagai pengetahuan atau ilmu. Ini yang apa namanya? Yang sintesis tadi ya, yang membuat sintesa ya, memadukan itu. C5, C6, soal yang menuntut pembuatan keputusan dari kebijakan dan penentuan nilai informasi. Berbagai sumber tadi, lalu kita beri nilai, kita berikan kebijakan, lalu kita putuskan. Kalau begitu pernyataan yang menyebut tertutupnya pintu istihad itu karena begini, gitu. Atas dasar informasi yang kita dapat, gitu. Oke. Nah, kemudian ini sudah saya bahas di awal tadi ya. Jadi ini yang disebut creating, evaluating, analyzing, inilah yang disebut dengan high order thinking skill. Jadi kalau apa namanya, kita menyusun soal, maka high order thinking itu di sini nih. Analyzing, evaluating, creating. Analisis, evaluasi, creating. Ya. Nah, mengapa nggak ada analisis, nggak ada apa namanya sintesis gitu? Nah, sintesis memang dalam konsep baru sintesis itu dihilangkan, diganti analisis. Lalu evaluasi yang semula tingkat tertinggi itu menjadi tingkat kelima, lalu yang tingkat keenam disebut dengan creating atau membuat gitu. Ya. Sedangkan 3 di bawahnya yang low order thinking skill itu urutannya sama. Remembering, understanding, applying ya. Itu. Nah, perubahan ini bukan berarti tidak konsisten, tetapi perubahan ini karena pengembangan ilmu. Ya, dalam hal ilmu pembelajaran gitu. Oke. Ini adalah contoh-contoh ya, saya tidak baca satu-satu, saya sebutnya saja. Saya akan sebutkan saja ya. Di buku sudah ada, Anda bisa melihat lebih jauh ya. Jadi untuk membuat soal itu ada kosakatanya. Ini. Ya, ada panduannya. Jadi tidak sembarang kata ya. Misalnya kita akan membuat soal kognitif pada analisis. Apa kata operasionalnya? Ini sudah diberi contoh. Menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan gitu ya. Saya sendiri tidak hafal, tetapi ketika mau membuat soal baru ini kita jadikan panduan. Ini soalnya apa ini? Oh, mau kognitif. Tentang apa? Tentang pemahaman. Oh, kalau gitu panduannya ini, diantaranya ini. Gitu. Ya, jadi nggak usah dihafal. Saya sendiri juga tidak hafal ya. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjutkan di sini. Setelah tadi ranah yang sifatnya kognitif, sekarang yang afektif, ya, yang afektif. Ada yang menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati. Ini kata kerjanya sama ya ini. Kita gunakan saat kita mau membuat butir soalnya, agar butir soal kita mengarah. Ini mau yang low order thinking skill atau mau yang high order thinking skill gitu. Ya, tetapi sekarang ini mengarahnya pada high order thinking skill ya. Gitu. Ya. Ini untuk yang operasional, yang ranah psikomotor ya. Yang ranah psikomotor. Oke. Nah, selanjutnya fungsi kata kerja tadi hubungannya dengan merancang evaluasi atau membuat butir evaluasi itu setidak-tidaknya ada 4 ini ya. Pertama, menjadikan panduan dalam merumuskan kisi-kisi butir soal. Yang kedua, memperkaya pilihan kata pada saat membuat kalimat pada setiap butir pertanyaan atau soal. Ketiga, mempermudah dalam mengklasifikasikan lots dan hots. Ya. Terakhir, yang keempat, mengarahkan dalam tingkatan evaluasi yang bersifat otentik. Nah, sekarang kita bawa
saya berikan contoh kisi-kisinya seperti apa dengan memanfaatkan kata kerja yang ada tadi. Seperti ini kisi-kisinya ya. Contoh ini ya. Contohnya seperti ini format kisi-kisinya ya. Di sini ada identitas sekolah ya. Ada identitas sekolah, waktunya ya, jumlah butirnya ya. Nah, kemudian di sini ada indikatornya gitu. Indikator siswa dapat menentukan hukum bacaan yang berkaitan nun, mati, atau tanwin. Kenapa ini? Oh iya, karena pokok bahasanya tajwid. Ya, ini saya salah nulis ya, tajwid ya. Kenapa kok tentang nun, mati, atau tanwin? Ya karena ini tajwid gitu. Gitu. Soal nomor berapa? Soal nomor 1 gitu. Nah, lalu eh, jenjang kemudahan dan tingkat kesukarannya ini termasuk mudah. Karena mudah ya C1 gitu, centang di sini ya. Nah, skor tertingginya 3. Jadi kalau anak bisa jawab ini ya, skor tertingginya 3 ya. Kenapa skor tertingginya cuma 3? Ya karena ini termasuk soal yang harusnya ini soal yang mudah karena C1 ya. Siswa dapat menyebutkan pengertian bacaan idhar soal nomor 2 termasuk sedang, ini masuk C2 ya. Nah, ini skornya tertinggi, skor tertinggi 2. Jadi jawaban yang benar kedua tertingginya. Kuncinya terlampir. Nah, ini hanya buat C1, C2, C3. Berarti ini masih berorientasi pada hot ya, namanya LOTS ya. Low order time scale ya. Nah, kemudian tentunya nanti kalau ini saya ubah menjadi C4, C5, C6, indikatornya juga berubah ya karena soalnya harus lebih sulit. Skornya juga lebih tinggi gitu. Gitu ya. Kenapa ini terlampir? Kunci jawaban terlampir ya pertama agar kisi-kisi ini mudah dibaca. Kedua, agar jawaban yang dibuat oleh guru itu kan jawaban untuk mereferensi ya. Jawaban untuk tolak ukur setiap jawaban siswa. Maka dibuat yang lebih tepat. Presisinya itu lebih tinggi. Nah, kalau semakin dekat dengan presisi jawaban guru, semakin tinggi skornya. Tapi semakin jauh dari jawaban guru ya semakin rendah skornya. Ya. Nah, jawaban-jawaban guru yang dirancang tadi untuk referensi jawaban orang lain atau peserta didik yang lain itu di dikenal dengan istilah rubrik. Ya. RUBRIK, rubrik gitu. Oke. Oke, nah ini hanya sebagian ya, tidak saya sampaikan semuanya. Ini hanya contohnya, indikatornya. Yang penting formatnya ya. Formatnya, nomor soalnya, jenjangnya mau dibuat apa, ini tergantung kita ya. C1-nya juga tergantung kita. C6, C5, apa C4. Kita pilih yang high order thinking atau low order thinking itu di sini nanti rancangannya. Gitu. Gitu. Ini skor yang diberikan, ini kuncinya di mana? Ya biasanya dilampirkan biasanya. Kecuali kalau ini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda di sini cukup nulis apa? A, B, C, D itu. Tetapi tidak ada skor tertinggi. Kalau pilihan ganda skor tertinggi ini hilang, langsung kunci jawaban. Karena biasanya pilihan ganda itu skornya sama. Ya antara 1 sampai 2,5. Tergantung jumlah soalnya. Nah, yang lebih penting adalah kisi-kisi tadi, kosakata tadi itu kita gunakan untuk merumuskan indikator dan nanti untuk merumuskan butir soal. Oke, berikutnya ini menyusun tabel spesifikasi. Jadi begini, agar soal yang kita berikan kepada peserta didik itu proporsional, menyangkut seluruh materi yang diajarkan, maka kita perlu merencanakan terlebih dahulu. Agar nanti seandainya salah, itu hanya ada di atas kertas, bukan dalam realitanya.
Nah, soal yang dilakukan tanpa menggunakan tabel spesifikasi bisa dipastikan soal itu tidak proporsional dan bisa jadi soal itu berat sebelah, dalam arti berat materi-materi tertentu karena tidak dirancang sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya, perhatikan ya, mohon konsentrasi Anda ya. Pertama ada nomor, biasa ini urut ya, submateri. Submateri ini adalah materi-materi yang kita berikan. Kalau ini submateri, itu ada hukum bacaan, bacaan nun mati, bacaan idhar, bacaan idgham, contoh bacaan. Ini berarti ada dalam satu materi yang namanya materi tajwid. Nah, maka ininya submateri. Ya, ini berarti ulangan harian ya, yang kita sebut dengan sumatif itu ya. Ya, kemudian kalau seandainya Anda melakukan materinya banyak, lalu Anda mau menguji, maka di sini ini materi 1, materi 2 ditulis di sini. Misalnya dalam satu semester itu Anda menyampaikan 3 materi. Materi tentang tajwid, materi tentang makharijul huruf ya, materi tentang asbabun nuzul misalnya. Nah, kayak gitu nanti di sini adalah materi Quran. Lalu materinya ada ilmu tajwid, ya ada sebab-sebab diturunkannya ayat, ada materi makharijul huruf gitu misalnya. Jadi kalau Anda memberikan materi Quran gitu, ini misalnya tentang Al-Quran ya, maka di sini adalah materi tentang Al-Quran yang Anda ajarkan. Tapi kalau tajwid, maka di sini ini adalah kaitan dengan materi tajwid yang Anda berikan. Gitu. Kalau Anda hanya menguji satu materi, itu namanya ulangan harian kalau dulu ya. Sekarang bisa disebut bisa juga ulangan harian, bisa juga sumatif gitu ya. Bisa juga sekarang ini penilaian tengah semester ya, PTS gitu ya. Nah, kalau PTS terdiri dari seluruh materi yang Anda berikan pada semester itu, pada tengah semester itu. Kalau penilaian akhir semester adalah materi yang Anda berikan dari semester awal sampai semester akhir. Nah, kayak gitu kan materinya banyak. Maka di sini adalah bukan sub materi tetapi materi. Oke, saya kembali ke sini sekarang ya. Ini aja hukum bacaan, bacaan non mati, bacaan idhar, bacaan idgham. Contoh bacaannya adalah materi tajwid. Nah, kemudian ini ada porsinya. 20%, 20%, 15%, 15%, 30%. Persentase ini adalah adjustment atau penyesuaian dari Anda tergantung berat ringannya materi. Kalau materi itu materi yang berat gitu ya, tentunya ya proporsinya lain gitu. Yang penting, materi itu yang penting ya, tentunya juga proporsinya lain gitu. Nah, kebetulan ini saya buat 20% untuk hukum bacaan, 20% untuk bacaan non-mati, 15% untuk bacaan idhar, 15% untuk bacaan idgham, dan 30% untuk baca contoh bacaan. Semuanya ada 100%. Untuk materi ya, untuk sub materinya 100%. Nah, kemudian di sini ini adalah C-nya itu ya. Ini mohon maaf saya masih buat yang low order thinking skill ya, tetapi prosesnya sama. Ada pengetahuan, ada pemahaman, ada aplikasi. Materi tersebut kalau kita lebih mementingkan pengetahuan, maka ini porsinya lebih tinggi, 40%, 35%, 25%. Biasanya semakin ke kanan, porsinya semakin kecil. Ya, walaupun tidak harus ya, tetapi biasanya semakin ke kanan semakin kecil. Oke. Nah, ini porsi tersendiri, ini juga porsi tersendiri. Kalau ini adalah porsi materi, ya, porsi materi. Kalau yang ini adalah porsi aspek.
atau porsi domainnya gitu. Ya, di jumlah harusnya 100% ya, ini harus 100%. Dibuat sedemikian rupa sehingga 100%. Demikian juga sini, dibuat sedemikian rupa sehingga 100%. Oke, nah sekarang bagaimana mengisinya? Ya, perhatikan ya. Pertama kita tulis dulu di pojok sini ya. 30 butir soal. Dari mana ini? Dari kisi-kisi tadi. Saya tampil ke atas ya, ini 30 butir soal. Oke. Nah, dari 30 ini ya, dari 30 ini kemudian Anda tentukan 30% ini, kalau 20% dari 30 itu berapa? Gitu ta? Oh, 6. Tulis di sini 6. Ya. Ini enggak usah dibulatkan atau ini belum dibulatkan ya. Belum dibulatkan. Sama ini. Kenapa ini 6? Iya, 30 berarti ini 20% dari 30. 6 juga ta? Gitu. Lalu 15% dari 30. 4,5. Ini juga sama, 4,5. 30% dari 30, 9 gitu. Oke. Nah, kemudian ini fokuskan ke sini sekarang. 6 itu kan harus terbagi secara proporsional pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Lalu berapa butir soal hukum bacaan? Kalau soalnya aja semuanya harusnya 6. Maka 40% dari 6 itu 2,4. Ya, jangan dibulatkan dulu. Ya, masih hijau itu belum dibulatkan ya. Geser lagi. 35% dari 6% itu berapa? Oh, 2,1. 25% dari 6, 1,2. Oke. Jadi sudah terisi, lalu dibulatkan. Nah, pembulatannya ini juga tidak dengan pendekatan matematis saja. Artinya, kalau lebih dari 0,5 dinaikkan, kalau kurang diturunkan. Tidak semata-mata itu. Tapi ini adjustment ya, disesuaikan. Misalnya begini, 2,4 jadi 2 gitu ya. 2,1 jadi 2. 1,5 jadi 2. Kebetulan kalau ini mengacu pada ketentuan matematik ya, tapi tidak harus ya. Ini lalu yang merah-merah ini ya, tulis di kolom merah ini. Oh, jumlahnya 6. Gitu ya. Dari mana ini? Ini 2 tambah 2 tambah 2 ada 6. Berikutnya ini 20% juga. Porsinya sama juga. 6 kali 40% 2,4. 6 kali 35% 2,1. 6 kali 25% 1,5. Dibulatkan sekarang. 2,4 semula dibulatkan ke bawah 2 gitu ya. Sekarang ini dibulatkan ke atas. Itu misalnya. Kenapa memperhatikan ini? Apa materinya itu? Kalau dua kok kayaknya ini kurang ya. Nah, kayaknya itu adalah empirisme seorang guru. Jadi sennya itu sudah punya gitu ya, sudah dimiliki. Oh, ini kalau 2 kurang ini gitu. Baiklah kalau gitu tidak saya 2 tapi saya naikkan jadi 3. Jadi menaikkan ini adjustment dan adjustment itu perlu empirisme ya. Nah, 2,1 tetap 2, 1,5 menjadi 1, tidak 2. Kalau sebelumnya 1,5 menjadi 2, tapi ini 1,5 menjadi 1. Ya, ini adjustment. Ya, di jumlah yang merah-merah. Taruh di sini gitu. Ya, jadi jumlah hijau taruh di hijau, jumlah merah taruh di merah. Gitu. 1,8 ya, asalnya sama ya. Jadi 4,5 kalikan 40% 1,8. 4,5 kali 35% 1,575.
4,5 kali 25%, 1,25. Lalu dibulatkan ya, 2, 1, 2. Nah, demikian juga yang lainnya. Setelah semua sel Anda isi, lalu Anda jumlahkan. Ini 12 ya. 12. 10,5 jumlahnya ini ya. 10. 7,5 ya. 8. Yang kuning dijumlah juga 30, yang biru dijumlah juga 30. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti hukum bacaan yang meliputi pengetahuan 2 butir soal. Hukum bacaan yang meliputi pemahaman 2 soal. Hukum bacaan yang meliputi aplikasi 2 soal. Tentang hukum bacaan. Lalu bacaan non mati ya. Untuk pengetahuan 3. Untuk pemahaman 2. Untuk aplikasi 1. Jumlah semuanya 6. Bacaan izhar untuk pengetahuan 2. Untuk pemahaman 1. Untuk aplikasi 2. Jumlahnya 4. Bacaan idgham untuk pengetahuan 2. Pemahaman 2. Aplikasi 1. Jumlahnya 5. Sedangkan contoh bacaan untuk pengetahuan untuk 3 butir soal, pemahaman 3 butir soal, dan aplikasi 2 butir soal. Jumlah semuanya 9. Maka yang merah-merah itulah butir soal yang harus Anda siapkan. Gitu. Nah, coba berdasarkan apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengarkan ini, Anda coba buat menyusun tabel spesifikasi. Ya, nanti ini Anda lakukan ya. Anda buat ini sebagai tugas. Kemudian nanti Anda kirim melalui folder yang sudah biasa saya sampaikan ke Anda ya. Melalui link yang sudah saya berikan ke Anda. Ya, materinya tentang apa itu ibadah, sholat ya. Jadi bukan ibadah yang folder besar, tapi tentang sholat. Nah, apa yang ditanyakan ketika Anda membuat soal tentang sholat itu apa saja? Tulis submaterinya apa aja tentang sholat, gitu. Bukan ibadah ya, tetapi sholat gitu. Lalu buatlah proporsinya, hitunglah proporsinya itu, dan soalnya saya minta jumlahnya 40. Tidak 30, tapi 40. Nah, yang harus Anda perhatikan, submateri tidak harus 5. Tetapi submateri itu adalah materi yang Anda ajarkan pada pembelajaran di kelas pada materi persolatan itu sendiri. Nanti submaterinya apa saja itu ya. Nah, untuk melihat submateri di mana sumbernya? Submateri bisa Anda lihat di kurikulumnya. Bisa Anda lihat di buku teksnya. Agar Anda menentukan submaterinya tidak sembarang, tetapi ada acuannya. Sehingga tadi saya bilang jumlahnya itu tidak 5 begini ya, tidak semuanya 5, bisa saja 7, bisa saja 8, bisa saja 6, bisa saja 4 ya, tergantung submaterinya. Nah, sedangkan jumlah butir yang Anda buat ya 40 gitu. Nah, belum membuat butir ya, ini baru merancang jumlah butir. Baru nanti kita setelah ini selesai, kita baru belajar menulis butir soal. Oke, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda paham dan jangan lupa tugasnya Anda kerjakan. Kalau saya ada kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.